Indo, nggak bisa di Taiwan, di KDI nggak bisa. Murah kok. Ya, saya dengar ada yang 10.000 itu. 10.000, 20.000 ya. Nah, 10.000 ya mbak ya. Nah itu, dan tiketnya nggak mahal kalau dari Taiwan. Jadi kalau kita mau ke Jepang dari Taiwan itu tiketnya nggak mahal. Nanti saya seminggu ya. Seminggu ke Jepang nanti. Transit dulu ke Hong Kong, jalan-jalan di Hong Kong dulu 3 hari. Habis itu jalan-jalan lagi ke Jepang. Ya, saya nanti ke Jepang saya mau lihat Hanami. Ya, Hanami Anda tahu nggak Hanami? Hanami itu jadi satu kebudayaan di Jepang itu setahun cuman sekali soalnya. Ya setahun cuman sekali. eh itu lihat bunga sakura mekar. Enggak, itu bukan bukan upacara ya. Jadi bunga sakura itu mekar itu cuman sekali aja setahun. Ya. Nah, mereka itu punya perayaan namanya Hanami. Jadi mereka piknik ke taman-taman yang tumbuh sakuranya itu. Ya. Oh, enggak ada kembang api kayaknya. Jadi cuman mereka lihat sakura aja, sakuranya berkembang yang warna apa? Pink gitu loh, ya. Nah, itu kan jadi eh, apa? Ciri khasnya Jepang. Makanya Jepang kan disebut negara sakura kan. Kan? Karena itu gitu kan. Nah, nanti saya mau lihat pas nanti saya berangkatnya. Ya, pas musim semi itu. Oke. Okay. Ya, sementara ini kalau Anda belum bisa ke Jepang, ke Taichung dulu lah, ya kan? Ya, belum bisa ke Jepang, lihat dulu di Taichung supaya nggak kaget kan? Oke. Ya, nanti pelan-pelan ya kan? Ya, yang penting gini, Anda kalau punya apa itu dijadikan cita-cita gitu kan. Wah, aku pingin ke Jepang, jadikan cita-cita ya. Insya Allah nanti apa terwujud ya. Oh, saya juga dulu pingin sekali ya kan. Oh, saya pingin banget tuh ke Jepang gitu kan, ke Taiwan, ke Hong Kong gitu kan, ke Korea. Insya Allah gitu. Enggak ya, kalau sudah terwujud apa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya sudah bisa ya, sudah bisa semua. Saya sudah bisa jalan-jalan ke itu ya. Ya. Kalau dulu cuman bercandanya gini, emang dari Hong Kong gitu kan, apa-apa dari Hong Kong gitu kan, ada kan yang dulu orang Indonesia kalau ngomong gitu kan. Ya. Terus akhirnya enggak, sudah terwujud. Saya ke Hong Kong itu sudah berapa kali gitu ya. Lupa saya sampean. Sudah mungkin mungkin ya sudah 20 kali ada itu saya kalau bolak-balik Hong Kong. Ya. Nah, ya alhamdulillah lah sudah bisa jalan-jalan gitu kan ke beberapa negara. Dan kebanyakan dibayarin saya kalau ke luar negeri ya. Ya kebanyakan saya dibayarin kalau ke luar negeri. Ya ke Korea dibayarin. Ya dulu Korea itu dibayarin. Sekarang kalau mau ke Korea sendiri susah. Ngurus visanya. Ya, ngurus visanya susah, males. Kalau dulu kan diurusin semua saya. Ya boleh. Iya serius, Indonesia juga bagus-bagus sih pemandangannya. Nah kalau ada kesempatan ya kenapa enggak gitu kan, muter-muter di Indonesia juga bagus. Terutama di Indonesia Timur itu ya. Ya di Maluku itu bagus banget tuh pantainya. Ya Maluku kemudian Papua itu bagus-bagus mereka. Ya Indonesia Timur.
di Lombok itu juga lagi itu juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke negara berkembang ya. Contoh-contohnya misalnya Afrika Selatan, Brazil, Cina, India, Indonesia pun juga masuk negara berkembang ya. Indonesia pun termasuk negara berkembang. Anda pernah dengar berita bahwa diprediksikan tahun 2050 Indonesia akan masuk ke 3 atau 5 besar perekonomian dunia. Thailand juga ya, Thailand berkembang juga. Ya, jadi tahun 2050 ya. Indonesia itu akan mengalahkan Taiwan ya. Makanya kan beberapa waktu lalu Indonesia sering masuk di beritanya Taiwan. Bener nggak? Anda lihat nggak? Ya, benar ya. Nah, karena memang itu diprediksikan Indonesia akan nanti perekonominya akan 3 besar dunia kalau nggak salah ya. Ya, nanti gantian ya. Kita yang jadi laupan ya. Ya. Nanti kita yang jadi laupan. Nanti orang TKI-nya yang jadi, nanti orang Taiwannya yang jadi TKT ya. Tenaga kerja Taiwan. TKT ya. Ya, oke. Nah, harapannya kan gitu ya. Ke depan kita bisa lebih baik lah dari sekarang. Cuman ini ya patut diperhatikan masalah SARA ya. Itu yang jadi kelemahan kita ya. Kadang Indonesia itu nggak sadar itu ya, bahwa Indonesia itu beragam ya kan. Kita beragam dari suku, agama ya kan, ras. SARA, S-nya apa sih? Ya, suku, agama, ras, sama A-nya lagi apa berarti? Ya, adat ya, oke. Nah, kita kadang masih nggak paham gitu loh. Kita masih kadang nggak sadar bahwa kita itu bermacam-macam gitu kan. Nah, oleh beberapa pihak itu dipakai untuk menjatuhkan kita gitu kan. Jadi isu-isu mengenai SARA itu kadang masih membuat kita mundur gitu loh. Jadi kalau ada isu-isu tentang SARA, kita jadi wah, bingung sendiri gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu kan. Banyak negara yang nggak suka juga kalau Indonesia itu maju gitu kan. Nah, akhirnya mereka pakai cara apa? Yaitu mereka mengusik SARA-nya itu. Ya, dari suku lah, dari ras, agama itu ya, adat mereka pakai untuk mericuhkan Indonesia gitu. Jadi hati-hati. Harusnya kita sebagai warga Indonesia, kita jangan terpancing gitu ya. Ya, digunakan untuk mengadu domba. Jadi hati-hati, kita jangan sampai terpancing dengan isu-isu yang SARA gitu kan. Nah, itu makanya ya, kita jangan terlalu sensitif juga gitu kan. Dikambing hitam kan kita jangan mau dikambing domba kan ya. Dikambing hitam kan, diadu domba sorry. Itu jangan mau ya kan, nanti kita jangan sampai terprovokasi. Salah itu, karena kita memang harus sadari bahwa kita macam-macam itu kan ya, macam-macam, nggak cuma satu aja, tapi kita macam-macam. Nah, kita sebagai generasi muda gitu ya, yang sekarang generasi muda, jangan kita terpancing sama hal-hal yang kayak gitu. Ini nggak bisa gitu kan. Nah, kalau kita sudah terpancing, terprovokasi masalah SARA, ya sudah, Indonesia ya nggak akan menuju negara maju di 2050. Susah. Ya, susah. Betul sekali ya. Jadi Pak Gus Dur itu salah satu yang baik sekali ya kan. Nah, dia
menghormati ya pluralisme gitu kan. Betul sekali. Nah itu juga jadi pemikiran saya gitu kan. 2050 saya umur berapa ya? Ya masih hidup nggak itu? Kayaknya sudah nggak ada deh. Kayaknya saya sudah meninggal deh itu tahun 2050. Ya. Ah, ya semoga sih harapannya jangan sampai 2050 ya. Suwen. Kalau bisa 2020 kita sudah kayak Taiwan gitu ya. Nah, makanya itu kita jangan apa ya? Itulah isu SARA itu jangan sampai membuat kita terprovokasi, jangan sampai. Soalnya kalau itu sudah ya wes kita nggak akan bisa maju, ya kan? Kita nggak bisa maju. Kasih kesempatan yang memang berkompetensi ya, mempunyai keahlian untuk memimpin gitu kan. Jangan kita lihatnya, oh ini beda suku, ini beda agama, ini beda ini. Kita nggak mau dipimpin sama orang seperti ini. Nah itu hati-hati, ya. Kan kita lihatnya dari kapasitas dia memimpin bisa nggak gitu kan, bukan dari dia dari sukunya apa gitu kan, agamanya apa, rasnya apa, adatnya apa, kan nggak seperti itu, ya. Kalau seperti itu ya susah. Yang seharusnya bisa memimpin kita sepelekan, kita pilih yang nggak bisa memimpin asalkan seiman, asalkan sama rasnya, sukunya sama. Itu kan susah. Akhirnya ya nggak bisa gitu kan. Ya seperti itu. Nah ini beberapa contoh ya negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Ya, salah satunya Indonesia itu termasuk negara berkembang. Nah, terus kita masuk ke wilayah pengembangan utama Indonesia. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ada 4 wilayah pembangunan. Yang pertama pusatnya di Medan. Nah, itu untuk wilayah pembangunan 1 dan 2. Total ada 10. Ya, total ada 10. Lalu di bagian B yaitu pusatnya di Jakarta. Nah, itu ada pembangunan wilayah pembangunan 3, 4, 5. Lalu ini saya tunjukkan di petanya aja lah, lebih gampang ya. Nah, ini. Halo, tes. Ya, saya lanjutin. Nah, ini kita lihat di sini petanya ini adalah peta pembagian wilayah pembangunan ya. Ada 4 kita lihat di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini yang paling kecil wilayahnya itu di yang A ya. Oh ya, betul ya. Di A itu ya. Ya ini ada berita yang membahagiakan juga ya, membanggakan. Ya ada 2 anak di Medan yang terpilih dimasuk di NASA. Ya. Ya, luar biasa sekali kalau misalnya ada orang Indonesia yang bisa berangkat ke luar angkasa ya.
beneran kok ya, beneran ya. Oh, luar biasa kalau kita bisa jalan-jalan ke luar angkasa. Itu lebih membanggakan daripada kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Luar angkasa lebih dahsyat ya daripada ke Jepang, apalagi Jepang mah biasa aja ya. Wah, kalau bisa keluar angkasa luar biasa ya kan. Karena apa? Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Ngeri juga loh ya. Ya meskipun di luar negeri pun juga ngeri, tapi kalau di luar angkasa lebih ngeri ya. Di luar angkasa, waduh, jangan di luar angkasa ngeri lah. Saya sih dikasih kesempatan pun juga mikir 2 kali kok kalau mau jalan ke luar negeri. Kemana luar angkasa? Kalau luar negeri oke lah ya. Kalau luar angkasa enggak deh, mikir dulu saya, mikir ratusan kali. Soalnya kalau ada apa-apa dengan pesawatnya, ya udah kita tinggal nama itu kan. Kan ada itu tahun berapa itu? Saya pernah dengar cerita itu, sebetulnya ada orang Indonesia itu pernah akan diberangkatkan ke luar negeri ya, cewek kalau nggak salah malahan ya, orang Indonesia cewek diberangkatkan ke luar negeri tapi batal lah. Itu roketnya itu yang mau dikirim ke luar negeri itu kalau nggak salah dengan Amerika itu meledak. Meledak betul, iya itu betul. Nah untungnya dia nggak ikut loh ya. Untungnya cewek yang orang Indonesia itu nggak ikut. Coba kalau bayangkan dia ikut, dia pasti kan sama-sama dengan roket itu kan ya. Nah itu ya, sudah kehendak Tuhan. Jadi kan hati-hati ya kalau kita bicara roket dengan pesawat, kan teknologi yang dipakai roket lebih istilahnya lebih sophisticated ya kan. Jadi kalau ada kesalahan sedikit fatal ya. Kalau pesawat yang itu kan sudah ya tetap teknologinya tinggi tapi uh, tidak serumit roket ya. Ya naik pesawat aja mikir-mikir apalagi naik roket. Oke, ini berarti kalau tempat asal Anda mana ini? Masuknya di grup A, grup B, grup C atau grup D? Tempat Anda. Oh, Mbak Eka C ya, di daerah Jawa Timur ya. Oke. Ada yang di daerah D nggak? Ya, Jawa Tengah masuk di B ya, kelompok B. Ada yang D ada nggak? Indonesia Timur ada nggak? Di sini. Orang Jawa semua ya, oke. Jadi yang di D itu yang paling ketinggalan ya kalau kita lihat. Ya, di kelompok B, C, A, B, C itu yang paling tinggi di B pastinya. Yang A, B, C itu pembangunannya sudah baik ya kan. Kalau yang di D itu tertinggal ya kan. Makanya kita lihat di pemerintahan Jokowi ini, kita lihat ya pembangunan di D sudah mulai digenjot. Ya, sekarang ada bangun aspal gitu kan, jalan beraspal itu sampai kemarin kan heboh itu ya kan, masyarakatnya sampai guling-guling di aspal ya kan, karena memang mereka sudah 67 tahun merdeka ya, mereka tidak pernah dikasih jalan beraspal. Jadi ketika mereka punya jalan beraspal, mereka puji syukur alhamdulillah gitu ya, punya jalan beraspal ya. Nah itu kasihan gitu ya yang di grup D itu, terutama di Papua itu ya. Di Papua itu kan kalau kita lihat sumber dayanya dieksplorasi begitu banyak gitu kan, tapi kalau kita lihat pembangunan yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan apa yang mereka harus berikan gitu kan. Nah itu hati-hati Indonesia gitu kan, jangan sampai terlepas gitu kan, masyarakatnya terlepas ya. Nah itu ya, Anda bisa lihat sendiri kan pengalaman Anda. Nah sekarang harusnya kita generasi muda itu
jangan maunya enak gitu kan, maksudnya aku di Jawa aja gitu kan. Kalau semua maunya di Jawa ya nanti nggak ada yang membangun di luar Jawa gitu kan. Nah akhirnya pembangunan semuanya di Jawa. Padahal kalau kita bicara Indonesia itu nggak cuma Jawa, ya kan? Indonesia itu ya Maluku, ya Irian, ya Sumatera, Kalimantan, ya Nusa Tenggara itu Indonesia juga. Nah kalau kita maunya tinggal di Jawa semua ya akhirnya seperti ini, pembangunannya tidak merata karena tidak ada sumber daya yang bisa mengelola gitu kan. Nah ini ada baiknya nih teman-teman di sini ya teman-teman di sini kedepannya gitu kan, cobalah Anda kepikiran untuk nggak hanya di Jawa ya, Anda mengembangkan karir di misalnya di Maluku atau enggak di Natuna ya. Saya nggak tahu ini kok saya ada panggilan untuk apa nanti kedepannya saya ke Natuna. Anda pernah dengar Anda Natuna itu di mana? Iya, Natuna itu di sini ya. Ini loh. Lihat ya di layar ini. Natuna itu di sini. Ya. Ini saya punya visi ke depannya gini. Saya mau jadikan Natuna itu seperti Singapura. Jadi nanti sebutannya Natuna is the Singapore of Indonesia gitu ya. Jadi Natuna adalah Singapurnya Indonesia ya. Sampai nanti Singapura itu menjadi Natunanya Singapura. Paham ya? Jadi nggak lagi Natuna is Singapore of Indonesia, tapi nanti Singapore is Natuna of Singapore gitu. Ya kan kebanyakan gitu, ya kan? Kebanyakan kan misalnya Bandung is Faris Van Java gitu ya. Benar ya? Jadi Bandung itu kayak Paris itu. Tapi nggak ada yang bilang Paris tuh kayak Bandung, benar nggak? Jadi kiblatnya salah, bukan salah sih, memang keadaannya seperti itu. Kiblatnya kita yang diserupain, kita yang menyerupain luar negeri ya kan, bukan luar negeri menyerupain kita. Nah kedepannya harus kita balik, gitu kan? Kedepannya harus luar negeri menyerupain kita, gitu kan? Ya jadi nanti Singapura, the Natuna of Singapore ya. Loh, kita kalau mau lihat ya, Natuna itu dari sebetulnya strategis loh itu ya. Natuna itu strategis ya, negaranya letaknya di 3 negara ya. Banyak negara itu, di utaranya banyak sekali itu negara ya. Jadi kalau kita mau bangun Natuna ya, itu sebetulnya lebih gampang. Ya, Natuna itu lebih gampang itu. Letaknya strategis. Dulu sebetulnya Natuna itu milik itu Malaysia dulu. Jadi Natuna itu milik kerajaan Malaysia. Ya, sejarahnya milik negara Malaysia. Tapi mereka akhirnya masyarakatnya memutuskan untuk bergabung ke Indonesia. Ya, jadi satu kebanggaan ya, ketika mereka mau menggabungkan diri ke negara Indonesia. Tapi sekarang ditelantarkan ya, istilahnya ditelantarkan sampai kemarin mau dicaplok sama Cina ya kan. Nah akhirnya pada bingung gitu kan, wah Natuna kan punya Indonesia, masa mau dicaplok sama Cina ya kan. Nah ini untuk informasi juga, jadi di Natuna itu salah satu-satunya tempat di Indonesia yang punya perkampungan sumber daya gas kalau nggak salah gitu ya. Ya jadi di Natuna itu kaya gas alamnya kaya itu ya. Itu cuman pengelolaannya saja yang kurang ya. Saya cek kemarin, saya lihat penerbangan ke Natuna ya, itu nggak banyak penerbangan ke Natuna itu. Seminggu itu paling cuman sekali 2 kali ya kan. Ya gimana mau berkembang, yang mau ke situ nggak banyak itu kan. Nah, beda dengan Singapura ya. Singapura negara kecil kayak gitu, banyak pesawat mana aja mampir ke negara mereka gitu kan. Nah pertanyaannya, mosok Natuna nggak bisa? Orang itu kan sebetulnya sampingan aja itu, deketan aja itu. Dari sisi luas gedean Natuna ya, tapi kenapa
nggak bisa. Nah itu pertanyaannya, ya kan. Bagusan Natuna lah, saya yakin, ya kan. Bagus, saya sudah search juga tempat-tempatnya, pantainya bagus sekali, ya. Ya makanya nanti kalau saya berkesempatan pulang ke Indo, saya mau mampir ke Natuna itu ya. Ya, saya mau mampir ke sana lihat gitu kan. Kalau yang bisa saya bangun di sana, saya akan bangun di sana itu kan. Nah, karena saya di bidang pendidikan ya, jadi nanti dari sektor pendidikannya dulu yang nanti akan saya kelola ya. Jadi pendidikan dulu yang akan saya bangun di sana. Ya, oke, gampang. Nanti itu bisa diatur ya. Nah, tadi kembali lagi ya. Jadi kalau teman-teman di sini ya semoga sih punya cita-cita untuk membangun Indonesia luar. Maksudnya yang di luar ya, pulau terluar. Supaya enggak dicaplok negara lain, supaya bisa pembangunan itu merata, enggak cuma di Jawa. Ya ini tanggung jawab kita semua ya, bukan tanggung jawab Jokowi aja gitu kan. Semua harus punya tanggung jawab, apalagi generasi mudanya. Kalau cuek-cuekan ya nggak bisa, Indonesia akan seperti ini terus ya. Indonesia akan seperti ini terus. Harusnya kita mulai mengambil bagian gitu loh ya. Ya ada yang misalnya Mbak Eka, aku mau ke mana, Maluku juga bagus loh ya. Maluku pantainya juga bagus ya, ke Maluku gitu kan, sana. Nanti Mbak Santi, aku mau ke mana, Papua. Papua juga keren ya, Papua keren juga. Nah itu banyak peluangnya, masih banyak di sana. Tapi kalau Anda di Jawa peluangnya wah sudah banyak, saingannya sudah banyak. Anda kalau mau mengembangkan di luar Pulau Jawa lebih potensinya lebih banyak, peluangnya lebih banyak itu. Oke. Loh ini kok sudah habis ya? Oh ya belum. Nah ini tadi penjelasannya ya. Jadi pusat pertumbuhannya seperti ini. Pokoknya pusatnya di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang. Ujung Pandang itu dulu ya, sekarang namanya Makassar. Ya dulu namanya Ujung Pandang, sekarang namanya Makassar. Nah ini Makassar ini bebannya paling berat ini ya. Bebannya Makassar paling berat soalnya ya ganti nama ya, dulu Ujung Pandang diganti nama Makassar. Ini bebannya paling berat karena wilayah pembangunannya paling gede, kan mencakup seluruh Indonesia Timur kan. Oke, ada pertanyaan untuk ini materinya chapter 5? Tidak ada. Ya, oke. Udah malam sekali ini ya. Ya, oke, kita masuk ke tugas 5 ya. Tugas 5. Nah, untuk tugas 5 ini soalnya in English, harapannya ya. Harapannya Anda menjawabnya dalam bahasa Inggris. Kalau bisa bagus, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Oke, soalnya paling nggak dalam bahasa Inggris. Anda itu keren loh ya. Anda itu keren ya. Anda belajar geografi aja soalnya in English ya. Belum tentu Anda kalau belajar di Indonesia soal geografi in English. Kalau nggak Anda masuk di sekolah internasional ya, nggak ada itu. Saya cerita, dan bayar sekolah di internasional di Indonesia itu mahal tau. Ya, tapi Anda ini sudah sekolah ya. Sekolahnya aja online loh. Anda bisa bayangkan betapa kerennya Anda. Loh, serius. Anda tuh keren loh. Ya. Anda boleh banggakan nanti kalau sampai di Indonesia. Sekolahmu neng di, sekolahku online loh. Ya. Sekarang itu trennya sekolahnya online. Tenan loh. Harvard itu Anda tahu ya, Harvard. Sekarang buka kelas online, tiru-tiru KPC ya. Ya, Harvard itu ya, itu tiru-tiru KPC. Mereka buat kelas online sekarang. Oke.
Dan ada sekarang soalnya in English ya. Itu kalau Anda di Indonesia itu ada kalau